Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Bapak, Ibu guru di mana saja Anda berada dan sejauh mana suara kami dapat Anda terima, perkenankan kami di sini hanya sharing ya, atau berbagi pengalaman, yaitu tentang perspektif media sosial sebagai sarana pembelajaran. Oke, tadi sudah disampaikan kurikulum fitnya. Saya ada di Madrasah Aliyah Ma'arif NU Sains Al-Quran Sumbang. Kebetulan bersamaan di Pondok Pesantren Sains Al-Quran Nusantara Sumbang, juga sebagai dosen di Prodi PAUD Stins An-Nur Banyumas. Baik, Bapak Ibu, di mana saja Anda berada, kami akan mencoba menguraikan berbagai pengalaman selama kami mendampingi peserta didik di era pandemi, yang dituntut keberadaan kita untuk selalu action, bisa menggunakan IT, walaupun di mana-mana juga memang tuntutan pemerintah harus seperti itu. Mengingat perkembangan teknologi dan informasi dalam bentuk media online atau internet saat ini sudah begitu pesatnya. Segala sesuatu bisa didapat dari sana, termasuk informasi yang menunjang kegiatan belajar bagi peserta didik atau siswa, bahkan santri di pondok pesantren. Pada saat ini, dengan berkembangnya teknologi tadi, penggunaan handphone bisa mengakses berbagai informasi dari genggamannya. Nah, media online adalah jaringan komputer. Saya ulang, media online adalah jaringan komputer yang dapat menghubungkan dua komputer bahkan lebih untuk bisa mengakses jaringan komputer dengan jaringan komputer lain sehingga dapat berkomunikasi atau berbagi data. Nah, saat ini jumlah situs web mencapai jutaan, bahkan mungkin triliunan, isinya memuat bermacam-macam topik. Tentu saja situs-situs itu menjadi sumber informasi baik yang positif ataupun negatif. Nah, informasi dikatakan positif apabila bermanfaat untuk kehidupan manusia, seperti membantu siswa dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Nah, bagaimana motif santri di Pondok Pesantren Sains Al-Quran dalam menggunakan media online, kemudian bagaimana motif siswa di Madrasah Sains Al-Quran Sumbang dalam menggunakan media online, apa saja informasi yang digunakan siswa Madrasah Sains Al-Quran Sumbang dalam mengakses media online, bagaimana intensitas waktu dalam mengakses media online tersebut. Ya. Selanjutnya, bagaimana kita bisa mensikapi bahwa keberadaan media online memang sangat membantu apabila kita bisa menggunakan secara efektif. Kami ada batasan-batasan tertentu agar setiap madrasah ini saran saja, agar di setiap madrasah bahkan pondok pesantren dapat dilengkapi dengan sarana media sehingga bisa membantu dalam proses belajar mengajar, agar para siswa dan santri dapat menggunakan media online yang positif sehingga bisa membantu prestasi belajar secara kreatif baik bagi siswa maupun siswi, bahkan santri di pondok pesantren itu sendiri. Nah, perkembangan teknologi dan informasi dalam media online, internet saat ini memang begitu pesat, sehingga bagaimana kita selaku pengemban, pemangku kebijakan di satu pondok pesantren, bahkan Madrasah Aliyah Ma'arif Sains Al-Quran di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, bahkan saat ini dengan perkembangan teknologi, pengguna handphone pun bisa mengakses informasi dari genggamannya. Media online itu sendiri bisa bermanfaat, media dengan internet terjadi kisaran, kita lihat latar belakangnya dulu bahwa kisaran kita gunakan adalah tahun 90. Nah, begitu perkembangan yang sangat pesat,
di era sekarang adalah era pandemi, sangat-sangat dituntut baik siswa SD, SMP, bahkan sampai anak SD pun, MI, PAUD pun harus belajar menggunakan media online. Nah, hasil dari persilangan teknologi komunikasi yang menawarkan kepada pengguna sebagai media yang berfungsi sebagai alat komunikasi manusia juga disebut sebagai media interaktif, di mana media memungkinkan partisipasi aktif baik penerima maupun pengirim. Media online bisa menampung berita teks, image, audio, video. Nah, berbeda dengan media cetak yang hanya menampilkan teks dan image, online sendiri merupakan bahasa internet yang berarti informasi yang dapat diakses di mana saja, kapan saja, selama ada jaringan internet. Pada kenyataannya, Bapak Ibu, akhir-akhir ini para siswa dan santri di setiap jenjang pendidikan, baik di madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, termasuk di tingkat pondok pesantren, sudah diarahkan pada pola belajar siswa aktif dengan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi, sehingga diharapkan siswa maupun santri tidak saja menggunakan materi dari para guru atau hanya mengikuti materi pembelajaran dari buku pelajaran yang ada, akan tetapi diharapkan aktif untuk mencari informasi lainnya di dalam menunjang proses belajar mengajar. Salah satu caranya dengan menggunakan media online yang tengah marak saat ini. Nah, bagaimana kita bisa membangun sebuah komunikasi? Tentunya pengertian tentang komunikasi secara etimologis adalah bahasa istilah, yaitu komunikasi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggrisnya itu adalah berasal dari bahasa Latin, yakni communications, atau yang berarti menyampaikan, pemberitahuan, pemberian bagian dalam suatu pertukaran di mana si pembicara mengharapkan pertimbangan atau jawaban dari pendengarnya. Ikut bagian atau kata kerjanya adalah communicate, artinya adalah berdialog atau bermusyawarah. Nah, definisi komunikasi itu sendiri bagaimana? Tentunya batasan atau definisi-definisi tentang komunikasi, adanya komunikasi sebagai kegiatan berbicara yang penting bisa dipahami orang atau sekelompok orang agar proses komunikasi berjalan dengan teratur dan juga baik. Komunikasi memungkinkan akan mengalami perubahan makna apabila tidak ada batasan-batasan yang tegas. Terkait hal ini, di Pondok Pesantren Saint Al-Quran Nusantara Sumbang, yang notabene adalah siswa Madrasah Aliyah Ma'arif NU Saint Al-Quran, yang kedua-duanya harus berjalan mengikuti perkembangan zaman, kami memiliki batasan-batasan tertentu yang tentunya untuk bisa membedakan mana jam ngaji, mana jam belajar, mana jam ibadah, dan seterusnya. Sehingga penggunaan media itu tidak ada kebebasan. Sehingga mereka belajar, kami tentukan waktunya untuk online kelas SMA atau MA di jam sekian, gunakan waktu sekian 1 jam untuk belajar tugas-tugas yang dari sekolah. Kami sediakan media online yang cukup luas, tapi tidak bisa semuanya megang karena ditayangkan secara virtual. Nah, ditayangkan hanya tugas-tugas dari guru, kami sampaikan, anak akan menjawab. Jam berikutnya untuk kegiatan yang santri, jam berikutnya untuk kegiatan yang kuliah. Nah, terkait hal ini, kegiatan berbicara itu sendiri bisa dipahami sebagai bentuk interaksi melalui komunikasi lisan yang bersifat langsung. Nah, kegiatan ini dapat terbatas pada proses komunikasi antara individu, namun juga bisa melibatkan beberapa pihak sekaligus dengan mengenal batasan-batasan yang ada pada komunikasi yang kita lakukan dan menjadi akan lebih baik. Istilah komunikasi diambil dari bahasa Inggris communications. Istilah ini berasal dari bahasa Latin komunis, artinya adalah pemberitaan atau pemberian bagian dalam suatu di mana si pembicara mengharapkan pertimbangan atau jawaban dari pendengarnya, ikut ambil bagian bermusyawarah, berunding atau berdialog. Nah, untuk apa kita berkomunikasi? Jadi komunikasi berarti suatu upaya bersama-sama dengan orang lain dengan membentuk hubungan. Dalam arti umum, komunikasi merupakan suatu kegiatan usaha manusia dengan menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaan, harapan ataupun pengalamannya kepada orang lain. Nah, karena ada di era pandemi seperti ini yang harus dibatasi, sehingga mereka harus membentuk suatu koloni-koloni, sehingga belajar pun harus ada batasan peserta didiknya sekian.
Nah, juga penggunaan media online ini di lab komputer kami selalu dipadati dengan kegiatan-kegiatan sehingga batasan-batasan waktu pun menjadi batasan minimal. Mereka akan berorientasi dengan menggunakan media online ini dalam kurun waktu beberapa jam. Nah, sehingga mereka tidak vulgar menggunakan media online itu sendiri. Nah, batasan berkomunikasi, mengenal batasan-batasan yang ada pada komunikasi sebagai kegiatan berbicara, maka kita bisa mendapatkan pengetahuan baru agar komunikasi yang dilakukan menjadi lebih baik. Tentunya ada batasan-batasan. Nah, yang pertama ada batasan minimal, yaitu minimal 2 orang. Nah, kegiatan ini memiliki batasan setidaknya dilakukan oleh 2 orang dengan diri sendiri, tidak masuk dalam konteks komunikasi sebagai kegiatan berbicara. Istilah tersebut sebenarnya lebih merujuk pada proses komunikasi intrapersonal. Yang kedua, terjadinya proses pertukaran informasi. Mengingat dilakukan minimal oleh 2 orang, maka sudah jelas harus terjadi proses pertukaran informasi. Dalam kegiatan berbicara, apabila tidak ada proses pertukaran informasi, maka itu bukan dinamakan komunikasi yang efektif. Selain itu, informasi yang ada juga sifatnya harus bisa diterima dengan baik oleh pihak yang diajak berkomunikasi. Nah, menghubungkan setiap pihak yang terlibat dalam proses komunikasi harus saling terlibat secara langsung sehingga bisa disebut sebagai komunikasi dalam kegiatan berbicara. Respon yang akan ditunjukkan pihak lain tidak hanya berupaya respon dalam bentuk bahasa tubuh, namun juga proses secara verbal yang bisa didengarkan secara langsung. Ya, berkaitan dengan sekarang batasan komunikasi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan masa sekarang, bagaimana telah kita singgung dalam penjelasan sebelumnya, komunikasi harus bersifat model komunikasi verbal, bersifat komunikasi langsung. Berkaitan dengan sekarang batasan komunikasi itu, nah, melibatkan beberapa suara tentunya adalah suatu pendengaran batasan yang jelas, di mana kedua proses dalam berbicara mungkin tidak akan terjadi dengan baik tanpa adanya komponen ini. Maka proses kegiatan berbicara tidak akan terjadi dengan baik. Nah, unsur mendengar dan unsur bersuara adalah unsur yang penting dalam kegiatan berbicara secara efektif. Menggunakan sandi linguistik tertentu. Nah, sandi linguistik biasanya anak-anak kita menggunakan password, HP tidak boleh dilihat oleh orang tua, apa yang dia lakukan sehingga orang tua kadang-kadang direpotkan oleh mereka. Sehingga bisa terjadi anak-anak terlalu asik bermain, lupa dengan kewajibannya sebagai anak, sebagai siswa, sebagai santri, bahkan lupa dengan kewajiban-kewajiban tentunya hubungan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Beribadah sampai sebentar lagi. Nah, ini sebagai contoh mereka menggunakan sandi-sandi di dalam media online. Nah, hanya dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan berbicara ini. Biasanya akan dihubungkan dengan kegiatan yang bersifat umum. Referensi umum digunakan sebagai pedoman dalam berbicara, artinya pesan yang disampaikan biasanya memiliki asal-usul tertentu sehingga menjadi topik perbicaraan. Tanpa adanya referensi umum ini, maka komunikasi belum bisa disebut sebagai proses berbicara. Menerima pesan baru pada pihak yang diajak berkomunikasi adalah bagian yang juga masuk dalam konteks komunikasi sebagai kegiatan berbicara ini. Nah, berhubungan dengan poin mengenai adanya proses pertukaran informasi, kami ajak batasan ini bukanlah batasan yang wajib sifatnya, akan tetapi pesan yang berisi ajakan merupakan ciri khas dari komunikasi persuasi. Hiburan, bisa juga mereka hanya menggunakan HP sebatas hiburan. Hampir mirip dengan poin sebelumnya. Bahasa ini juga tidak mutlak harus ada dan sifatnya lebih optimal dan juga belum tentu ada. Isi pesan bisa saja memiliki sifat yang menghibur dan bersifat sambil lalu. Kesimpulannya, perkembangan media online yang begitu pesat yang telah mengalahkan keberadaan media konvensional
seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film tidak bisa dipungkiri lagi. Oleh sebab itu, harus disikapi secara bijak oleh para pengguna, termasuk para siswa, karena adanya dampak positif dan dampak negatif yang menyertainya. Nah, saran agar setiap sekolah, madrasah, dan pondok pesantren seyogyanya dilengkapi dengan sarana media online sehingga bisa membantu dalam proses belajar mengajar agar para siswa-siswi dan santri bisa menggunakan media online yang positif sehingga bisa membantu proses belajar secara aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ya, ini contoh di saat pandemi kami tampilkan. Satu gambar bahwa ini adalah ketika mengikuti apel besar gerakan pramuka menggunakan media online. Kemudian ini adalah mengisi di sebuah radio RRI Purwokerto, yaitu di Pro 2 Numpang Nampang, kami siarkan secara langsung. Kemudian ini adalah contoh kita belajar online yang ada di Pondok Pesantren Saint Al-Quran Nusantara, dan hasilnya mereka juga bisa mengikuti musabaqah qiraatil kutub, walaupun di era pandemi tetap harus berprestasi. Nah, ini semuanya bisa tercapai apabila kita selaku pengurus pondok pesantren, sebagai guru di madrasah, sebagai ustadz, kemudian kita bisa membatasi mereka tentunya dengan batasan-batasan yang tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku di madrasah. Nah, bagi santri memang kami tidak mewajibkan, bahkan dilarang keras untuk membawa alat komunikasi HP. Nah, ini satu contoh, mereka akan dibatasi kedisibukan dengan berbagai kegiatan, tapi mereka dituntut untuk tetap memiliki IT, sehingga waktu-waktu yang digunakan untuk pembelajaran online kami siapkan di jam malam hari setelah ba'da sholat isya atau setelah ngaji tentunya. Nah, ini juga mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Untuk kelas 10 kita beri waktu jam sekian, 11 jam sekian. Santri umum, kemudian yang masih kuliah, kami batasi waktu-waktunya agar mereka bisa menggunakan secara maksimal. Dengan batasan itu nanti akan berhenti sendiri karena sudah kita pas kode, waktunya habis. Nah, ini contoh soal yang nyatanya mereka juga bisa berhasil dan bisa meraih prestasi di era pandemi seperti ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan sebagai sharing saja ya. Ini pengalaman di Madrasah Aliyah Ma'arif NU Saint Al-Quran saja, dan mungkin akan ada masukan-masukan, kritik dan saran tentunya untuk perkembangan siswa-siswi kami di Saint Al-Quran ini. Terima kasih. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.